Misterius, karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Malam itu langit begitu gelap, seolah-olah langit Ciamis sengaja menutup matanya. Bagas duduk di kursi belakang mobil bersama ibunya, sementara ayahnya menyetir dengan mata lelah. Mereka meninggalkan Jakarta tepat pukul 8 pagi, tapi perjalanan 10 jam itu terasa seperti selamanya. Mobil itu berhenti di rest area, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Mulai dari Nagrek sudah macet. Sesampainya di daerah Malangbong sampai Ciawi Tasikmalaya, sepanjang jalan mobil itu harus merayap karena padatnya kendaraan hingga macet total dan hujan deras yang tiba-tiba membuat mereka baru sampai di Kabupaten Ciamis saat azan maghrib berkumandang samar-samar dari kejauhan. 1 jam lagi sampai ke rumah nenek, kata ayahnya sambil mengusap wajah. Tapi tiba-tiba ia mengerem pelan. Aku harus ke toilet sekarang juga. Di pinggir jalan desa yang sepi terdapat sebuah warung. Lampu warung terlihat redup, hanya menyala satu bohlam kuning yang berkedip-kedip seperti sedang sekarat. Tertulis warung makan dan minum Buminah. Di papan kayu sudah pudar, seolah huruf-huruf itu ingin lenyap di telan malam. Di sekitar warung tidak ada satupun mobil yang parkir. Yang ada hanya angin dingin yang berhembus pelan membawa sesuatu yang berbau hangus terbakar. Mereka semua turun dari mobil. Bagas merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Di balik meja kasir, seorang laki-laki tua berdiri diam tanpa bicara. Kulitnya terlihat pucat seperti mayat yang baru saja dikubur semalam. Matanya hitam tanpa cahaya, tatapannya dingin menusuk, seolah sedang mengukur jiwa setiap orang yang masuk ke dalam warung. "Ada toilet, Pak?" tanya ayah Bagas. Laki-laki itu hanya mengangguk pelan. Tidak ada kata, hanya anggukan seperti boneka yang dijalankan tali tak kasat mata. Ayah masuk ke toilet di belakang warung. Bagas dan ibunya menunggu di depan. Udara di dalam warung terasa lembab dan berat. Rak-rak kayu penuh dengan camilan yang tampak biasa seperti kue lapis, roti tawar, keripik, dan botol air mineral dingin. Tapi Bagas merasa ada yang aneh. Setiap barang seolah menatap balik padanya. Ibu membeli beberapa kue lapis yang masih hangat, roti coklat, dan 2 botol minuman. Saat membayar, tangan laki-laki tua itu menyentuh tangan Bagas di saat menyerahkan uang kembalian. Tangan lelaki tua itu dingin seperti es yang baru diambil dari freezer. Jari-jarinya sangat kurus, urat-uratnya begitu menonjol dan kukunya hitam keabu-abuan. "Terima kasih," kata laki-laki itu. Suaranya serak, seperti daun kering yang bergesekan. Lalu dia tersenyum. Mereka keluar terburu-buru hingga mobil telah melaju lagi menuju rumah nenek. Bagas menyempatkan untuk menoleh ke arah belakang. Warung itu semakin mengecil di kegelapan. Lampunya masih berkedip seolah mengucapkan selamat tinggal yang penuh ancaman. Mereka tiba di rumah nenek sudah larut malam. Semua langsung tidur tanpa banyak bicara. Keesokan harinya saat sarapan di teras yang diterangi sinar matahari pagi yang hangat, Bagas bercerita dengan riang. "Nek, semalam kita berhenti di warung dekat perempatan jalan menuju ke sini. Warung itu lampunya remang-remang banget. Ayah mampir di warung itu karena pengen ke toilet dan ibu membelikan kue enak dari warung itu." Wajah nenek langsung berubah. Sendok di tangannya berhenti di udara. Matanya membelalak ketakutan. "Warung apa, Gas? Di perampatan itu sudah tidak ada warung sejak sebulan yang lalu." Bagas tertawa. "Ada kok, Nek.
Kami beli kue dan roti di sana. Lihat nih. Bagas mengambil kresek plastik hitam yang masih utuh dari meja. Nenek berdiri tiba-tiba, kursinya terdorong keras, suaranya bergetar. Warung itu telah dibakar maling sebulan yang lalu. Malam itu mereka merampok semua uang dan barang berharga yang ada di warung, lalu menyiram bensin dan membakarnya. Pemiliknya Pak Tua dan istrinya, mereka terjebak di dalam dan mereka semua hangus terbakar. Mayatnya baru diketemukan keesokan harinya dan sudah tidak bisa dikenali. Sejak kejadian itu tidak ada lagi warung di sana, hanya puing hitam dan reruntuhan yang ditumbuhin rumput liar. Bagus dan ibunya saling pandang. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka kresek itu di depan neneknya. Saat dibuka, isinya bukan lagi kue lapis yang manis dan roti coklat yang lembut. Semuanya isinya telah gosong, hitam legam. Bau daging hangus dan kayu terbakar langsung menusuk hidung mereka. Kue lapis yang tadi masih hangat, kini hancur menjadi abu hitam yang menempel di plastik. Roti coklat retak-retak seperti arang. 2 botol minuman air di dalamnya berubah keruh seolah tercampur debu mayat, dan uang kembalian yang diberikan laki-laki tua itu bukan lagi uang kertas baru. Uang itu gini gosong di pinggirnya. Di antara lembaran itu terselip serpihan kecil. Ya, di situ terselip rambut manusia yang sudah hangus. Bagas langsung mundur selangkah. Kresek itu langsung jatuh ke lantai. Nenek berbisik dengan suara parau. Mereka yang mati masih menunggu pembeli yang mau mampir di warung mereka. Mereka ingin ditemani untuk selamanya. Di luar, angin pagi berhembus lebih kencang. Daun-daun bergoyang seperti sedang tertawa pelan. Di kejauhan, di perampatan jalan menuju rumah nenek, asap tipis masih terlihat mengepul samar dari puing warung yang seharusnya sudah tidak ada. Tamat.